within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your your when I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord, of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love.
come out of hiding, you're safe here with me. There's no need to cover what I already see. You've got your reasons, but I hold your peace. You've been on lockdown and I hold the key. 'Cause I loved you before you knew it was love, and I saw it all. Still I chose the cross, and you were the one that I was thinking of when I rose from the grave. Now rid of the shackles, my victory's yours. I tore the veil for you to come close. There's no reason to stand at a distance anymore. You're not far from home, and I'll be your lighthouse when you're lost at sea. And I will illuminate everything. No need to be frightened by intimacy. No, just throw off your fear and come running to me. Oh, 'cause I loved you before you knew it was love, and I saw it all. Still I chose the cross, and you were the one that I was thinking of when I rose from the grave. Now rid of the shackles, my victory's yours. I tore the veil for you to come close. There's no reason to stand at a distance anymore. You're not far from home. You're not far from home now. Keep on coming. And oh, as you run, what hindered love will only become part of the story. And oh, as you run, what hindered love will only become part of the story. And oh, as you run, what hindered love will only become part of the story. And oh, as you run, what hindered love will only become part of the story. Baby, you're almost home now. Please don't quit now. You're almost home to me. Hey, baby, you're almost home now. Please don't quit now. You're almost home to me. Yes, you are. Now, baby, you're almost home now. Please don't quit now. You're almost home to me. Apa kau mendengar
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong
kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom keluarga HCC, selamat pagi dan selamat datang di ibadah pertama di minggu ini. Saya percaya kita semua sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan saya berdoa sungguh agar kita semua dapat mengalami kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang dapat menguatkan kita sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Roni Rumambi. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tuhan mau kita semua berdoa dan menyampaikan segala permohonannya di dalam doa kepada Tuhan. HCC Family, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami bisa ada di hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna bagi setiap kami dan keluarga kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan dan memberikan hikmat serta pewahyuan yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak, mari layakan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena kami sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan saat ini Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan Raja yang hebat, dulu, sekarang, sampai selamanya.
Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Amin. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Mari angkat tanganmu dan serukan. Oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Kaulah Raja, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, boleh berikan tepuk tangan dimanapun saudara berada. Katakan haleluya. Oh Jesus, come on everybody. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Lebih kuat lagi katakan kemenangannya. Amin. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Amin. Telah dikalahkan. Dengan imanmu katakan. Oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Mari angkat suaramu katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Amin. Di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari saudara dimanapun Anda berada, boleh bertepuk tangan lebih kuat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari saudara katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Sekali lagi katakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa, kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Katakan dengan imanmu. Di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dan bersamamu. Lebih panjang lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Raja yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang kuat. Kami punya Tuhan yang hadir, Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan imanmu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan imanmu katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Engkau tak pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan
Saudara dengan segenap hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Kau yang menolongku. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Selalu menolongku. Katakan dengan sungguh. Selalu menjagaku. Kami percaya Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan dengan imanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan saat ini. Oh Tuhan, kami percaya Kau penolong kami, Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh, kami berserah kepadamu Tuhan.
Kami percaya mujizat-Mu Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kami hadapi hari ini, tantangan yang kami hadapi hari ini, bagi kami ini mustahil Tuhan. Tapi yang kami tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dan dipulihkannya. Mari dengan segenap hatimu katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mustahil. Sebab mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau mengucap syukur dan kami mau berdoa Tuhan. Bersyukur untuk Saudari Kresna, anak Miguel, Saudari Clara Veronica, Saudari Renhaf, Saudara Matthew Kayurupan, dan Saudari Brigita yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Kiranya di usia yang baru Tuhan berikan hikmat dan kesehatan serta kekuatan yang daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Risdianto Chandra dan keluarga Ibu Oktavianita Norsianti yang merayakan ulang tahun pernikahan di tanggal 18 dan 19 Januari kemarin. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada anggur yang baru dan mujizat Tuhan yang selalu melingkupi setiap pernikahan keluarga ini Tuhan. Dan kami berdoa juga, berdoa bagi seluruh jemaat HCC Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan yang mampu memulihkan, mampu memberikan kekuatan
yang selalu menyertai dengan sempurna. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi pemulihan kota, pemulihan bangsa negara kami Tuhan. Indonesia Tuhan pulihkan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang selalu menjaga bangsa dan memproteksi negara kami Tuhan, agar kami selalu dapat hidup dalam lindungan Tuhan dan proteksi Tuhan yang luar biasa. Ini doa, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan Sunday Service Online. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join di Sunday Service Online bersama Home Community Church di channel YouTube ataupun di Facebook page. Kami sungguh bersuka cita dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Dan saya akan membacakan pengumuman news sepanjang minggu ini. Yang pertama, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru tergabung dalam ibadah HCC secara online. Kami berdoa juga kiranya kita bisa beribadah secara fisik seperti biasa, agar kita bisa bertemu dan bertegur sapa. Yang kedua, Info CG, Info Connect Group akan tetap diadakan setiap hari Rabu ataupun sesuai dengan kesepakatan leaders dan anggotanya masing-masing. Dan dihimbau agar Connect Group dapat dilakukan secara online via Zoom atau aplikasi apapun yang mendukung agar tetap terkonek. Nah, jika tetap ingin berconnect group secara fisikal karena anggota yang hadir tidak terlalu banyak, maka harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam setiap kita menghadiri pertemuan connect group. Nah, saya juga menginfokan program baru dari rumah ini, dari Home Community Church. Nah, saya mau menginfokan mulai minggu ini tanggal 27 Januari 2021 akan dimulai Connect Group online bagi seluruh jemaat online Home Community Church. Dan program Connect Group online ini juga mempersilahkan Bapak Ibu Saudara apabila ingin tergabung Connect Group online bersama dengan kami. Mungkin Bapak Ibu sedang di luar kota, sedang sibuk di kantor, belum bisa tergabung CG dengan masing-masing Connect Group Bapak Ibu Saudara. Kami mulai minggu depan akan memulai program Connect Group online bagi seluruh jemaat online maupun seluruh jemaat keluarga Home Community Church. Ya, ibadah doa malam online akan diadakan pada setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube channel dan Facebook page Home Community Church. Yang berikutnya, bagi jemaat yang ingin tertanam lebih lagi bersama kami di rumah ini, saudara dapat mengisi form anggota jemaat secara online atau melalui scan barcode yang ada di layar saudara atau menghubungi nomor telepon gereja. Info persembahan sulung masih akan terus dibuka sepanjang bulan Januari. Saudara dapat menabur melalui rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atau scan barcode yang ada di layar. Saya percaya taburan setiap kita adalah taburan yang berharga di mata Tuhan.
Saat ini saya akan membacakan offering message, dan offering message akan saya bacakan dari Markus 14 ayatnya yang ketiga sampai yang 8. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Wow. Di saat yang bersamaan, banyak orang-orang sekitar yang di sekeliling Yesus itu nyinyir dengan berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini, katanya. Mungkin buat banyak orang itu adalah hal yang pemborosan. Karena firman Tuhan berkata, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi jawaban Yesus sangat luar biasa. Ketika saya membaca firman ini, wah, saya sangat dikuatkan. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, katanya. Dalam terjemahan The Message, firman Tuhan berkata, she just done something wonderfully significant for me. Nah, wanita yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu telah melakukan hal yang signifikan untuk Yesus. Nah, firman Tuhan di ayat yang ke-8 berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Saat ini, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita berikan untuk Yesus? Saat ini, waktunya kita memberikan apapun, kita melakukan apapun untuk Tuhan Yesus. Karena kita pasti dapat memberikan hal yang signifikan untuk Yesus. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menabur secara online, ada nomor rekening yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan setiap kehidupan kita, saya percaya kita semua akan dibangkitkan kembali gairah untuk Tuhan, agar kita dapat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sebab itu, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sebab mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya.
Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC yang luar biasa di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kita udah memuji menyembah Tuhan dan saya percaya kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah menabur, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara, benih taburan saudara, milik Tuhan yang dikembalikan, untuk setiap persembahan sulung saudara. Saya percaya semuanya mendatangkan kemuliaan untuk nama Tuhan. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih, bersyukur buat hari ini. Sebuah sukacita besar kami ada di dalam ibadah hari ini, di rumah kami masing-masing, tapi kami mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Biar firman hari ini berbicara kuat di hati kami, mengubah kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, dan mengubah masa depan kami baik bersama dengan Tuhan. Hadirat-Mu nyata, Engkau berbicara kepada kami semua dalam nama Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita bersyukur untuk semua kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang mau terjadi di masa depan, di hari esok, semuanya masih serba tersamar, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah bahwa keadaan bisa berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia Yesus yang sama, tetap akan tolong kita, mengasihi kita, peduli akan hidup kita, dan sanggup buat mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semua kepedulian saudara, hati yang mengasihi orang-orang yang sedang tertimpa bencana di Sulawesi Barat. Kami telah mengantar semua bantuan saudara di tahap yang pertama, dan kemarin kami bawa di tahap yang kedua pada hari Sabtu, dan sangat sukacita yang luar biasa. Mereka menyambut kami dengan luar biasa, dan semua bantuan saudara sangat berguna dan menolong kehidupan mereka semua. Percayalah saudara, setiap benih taburan saudara tidak pernah ada yang sia-sia. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan perhitungkan semuanya, karena Alkitab berkata barang siapa menabur, dia pasti menuai. Dan saya berdoa untuk saudara semua, engkau menuai di masa sukar sekalipun. Engkau melihat benihmu bertumbuh dengan sangat baik, dia bertumbuh dengan sangat luar biasa, dan dia berbuah segar. Dan lewat semuanya, sekali lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, di masa-masa yang COVID-19 ini kita kesulitan untuk kita mengalami perjumpaan, pertemuan secara langsung. Maka untuk semua CG dapat berjalan dengan baik, baik secara online maupun secara onsite, saudara bertemu di rumah saudara masing-masing dalam jumlah yang tentunya terbatas dengan semua protokol kesehatan yang ada. Tapi saya mendorong saudara semua untuk punya keluarga-keluarga rohani, keluarga-keluarga kecil di mana saudara saling mengasihi, saling menguatkan di dalamnya. Nah sebab itu saya tahu masih ada beberapa keluarga, ada beberapa orang di jemaat HCC Palu dan juga jemaat HCC secara online dimanapun saudara berada. Mungkin saudara masih belum punya keluarga rohani, yaitu CG, Connect Group ini. Sebab itu mulai hari Rabu nanti, saya buat sebuah program yang namanya CG online secara khusus bagi saudara-saudara yang belum bergabung di CG. Nanti saudara bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini, mendaftarkan diri saudara, atau scan barcode yang ada di bawah ini. Maka kami hari Rabu nanti akan mengirimkan link Zoom kepada keluarga saudara, kepada saudara pribadi masing-masing, agar saudara bisa join bersama dengan kami dalam CG online ini. Mungkin ada yang dari Manado, ada yang dari Morowali, ada yang dari Poso, dari mana-mana. Kita bisa gabung sama-sama. Terus memang saudara yang ada di Palu yang belum bergabung di CG, saudara bisa join bersama-sama dengan kami dari rumah saudara. Kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan berkomunitas meskipun itu secara online. Nah saudara, di akhir tahun kemarin kita sudah menutup tahun dengan berpuasa. Nah kita mengawali tahun ini juga dengan kita berpuasa. Nah kapan waktunya? Kita akan mulai tanggal 1 Februari. Kita akan masuk dalam puasa 21 hari. Fast 21. Saya mengajak saudara untuk sama-sama level up hidup kita lewat doa puasa ini. Selama 21 hari nanti kita akan doa puasa sama-sama. Sudah di rumah saudara masing-masing, saya akan memfasilitasi dengan
doa secara online dan semua program yang akan kita buat. Saudara tunggu saja, nanti kita akan segera memberikan pengumuman kepada saudara agar kita bisa ikut dalam doa puasa selama 21 hari ini. Ada pelajaran firman Tuhan yang berseri yang saya buat, yang kami bangun, yang kami bikin bersama-sama untuk menjadi sebuah pelajaran penting buat kita semua sepanjang 21 hari doa puasa ini, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mampu, lebih mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan saya percaya, dan saya juga berdoa agar lewat doa puasa ini kita semua mengalami sebuah terobosan besar, kita mengalami level up di kehidupan kita, dan sekali lagi lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Baik, sudah siap dengan firman Tuhan hari ini? Dan mari kita bersemangat, saudara. Oke, di bulan ini kita belajar tentang reimagine, membayangkan kembali, mengingat kembali, saudara, gitu. Dan selama 2 minggu yang kemarin setelah diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ada Pastor Henok, Pastor Leo, Pastor Doni, Pastor Johan, mereka sudah membagikan tentang bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan bila kita melihat masa lalu yang buruk, bahwa ternyata Tuhan ada di situ. Tuhan bisa pakai masa lalu yang buruk itu menjadi kemuliaan, kebaikan di masa kini. Kita juga belajar bahwa ternyata seringkali sepertinya ada batu di depan kita yang menghalangi kita, tapi justru kita bisa menjadikan batu itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi. Terkadang kita merasa di masa lalu kita kok kayaknya saya mengalami kemunduran. Ternyata tanpa kita sadari Tuhan pakai kita seperti sebuah ketapel yang ditarik mundur. Sebenarnya bukan untuk sebuah kemunduran, tapi untuk Tuhan lepaskan kita di masa depan untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik. Wow, saya berdoa agar lewat khotbah-khotbah ini sungguh-sungguh menguatkan iman saudara, membangkitkan pengharapan saudara bahwa ternyata di masa lalu Tuhan pernah dan sudah menyertai kita dengan luar biasa. Tuhan ada di sana. Dan bagaimana dengan hari ini? Nah, khususnya dalam 2 minggu ini saya akan buat khotbah saya berseri tentang reimagine your future. Ini saatnya kita tidak hanya membayangkan kembali, reimagine masa lalu kita, tapi bagaimana dengan masa depan kita? Kita perlu reimagine, membayangkannya mau seperti apa di masa depan kita. Apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karena saya percaya gini saudara, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan hari ini akan mempengaruhi bagaimana keadaan kita di masa depan. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan di masa kini, di hari ini, itu mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan. Saya beri sebuah contoh gambaran kepada saudara. Hari ini kita punya handphone Android, maka di handphone saudara ada sebuah aplikasi bawaan untuk Android, itu namanya Bixby, terutama handphone Samsung. Bixby itu adalah personal assistant, atau di iPhone dikenal dengan yang namanya Siri, saudara. Di mana saudara tinggal berbicara, saudara minta apapun, saudara mau telepon siapa, saudara mau minta aplikasi apapun, saudara mau bertanya, itu lewat aplikasi itu. Otomatis tinggal tekan satu tombol, biasanya kalau di Samsung itu di tombol sebelah kiri ini, kalau saya tekan langsung dia tanya gitu, apa yang perlu dia bantu. Bixby akan berbicara. Di iPhone maka Siri akan berbicara. Kita nikmati produk ini hari ini. Tapi tahukah saudara, yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada apa yang pernah dibayangkan, dipikirkan di masa lalu. Di mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Hal yang mungkin rasanya nggak mungkin ini bisa terjadi. Tapi mereka mulai membayangkan, mereka mulai memikirkan bagaimana kalau suatu saat kita nggak perlu orang lagi untuk bantu kita. Tapi ada sebuah alat yang canggih, ada sebuah aplikasi yang canggih yang bisa menjawab pertanyaan kita, yang bisa menolong kita melakukan beberapa hal. Dari hasil apa yang mereka pikirkan di masa lalu, kita nikmati hari ini. Mungkin beberapa di antara saudara pakai smartwatch, jam digital, yang terhubung dengan handphone. Samsung punya, iPhone juga punya. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang kita pakai hari ini, itu saya sudah lihat dulu di sebuah film masa lalu, masa kecil saya, namanya Knight Rider. Mungkin yang seumuran dengan saya atau lebih tua dengan saya, sudah ingat wajah ini gitu ya. Ini sangat familiar di masa kecil kami dulu. Dia seorang aktor yang luar biasa. Saya lihat di tangannya itu
dia pegang jam tangan yang dia bisa berbicara untuk memanggil mobilnya, yang namanya Knight Rider, saudara. Mobil sport warna hitam, ya saudara ingat film ini. Nah, film ini sudah ada, saudara, sejak 1982. Mereka sudah memikirkan di tahun 1982, mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum lahir. Mereka sudah mengimajinasikan, reimagine, membayangkan, memikirkan bahwa suatu saat jam tangan ini tidak hanya dipakai untuk lihat waktu aja, tapi bisa dipakai untuk berbicara, bisa dipakai untuk memanggil seseorang, bisa dipakai untuk mengecek sesuatu. Bahkan kalau saudara pakai iWatch, di situ sudah sangat jelas apabila saya duduk terlalu lama, maka dia akan memperingati saya untuk saya bergerak. Di saat jantung saya berdebar dengan tidak stabil, mungkin saya sedang kepikiran sesuatu, maka iWatch saya akan bilang gini, ayo ambil napas. Dia akan tuntun saya untuk tarik napas, lepaskan napas saya. Bahkan dia akan kasih tahu hasil bagaimana jantung saya hari ini, bagaimana oksigen dalam darah saya hari ini, bagaimana gerakan saya hari ini, apakah cukup kalori yang sudah keluar hari ini. Wow, ini semua sudah ada dipikirkan oleh orang-orang di puluhan tahun yang lalu. Bahkan di film ini 1982 itu sudah muncul duluan. Sudah mulai dipikirkan, dan apa yang mereka bayangkan di masa lalu, apa yang mereka pikirkan di masa lalu dulu, waktu saya nonton film di masa kecil saya, sudah gini, apakah mungkin akan jadi seperti ini? Apakah bisa jam tangan diajak ngobrol? Apakah mungkin jam tangan bisa dipakai untuk menghubungi seseorang? Di zaman itu saja, di tahun 1982, saya ingat sekali, di rumah saya belum ada namanya telepon, apalagi handphone. Sesuatu yang belum ada, tapi hari ini kita menikmatinya. Kenapa? Karena ada orang yang memikirkannya, yang membayangkan bahwa satu saat ini akan ada. Ada lagi namanya teknologi VR, saudara. VR, jadi kita melihat tayangan, film, game, itu hanya lewat sebuah kacamata yang menutup seluruh mata kita. Kita bisa melihat banyak hal lewat sebuah benda yang kecil, yang beberapa tahun ini sangat heboh, banyak orang pakai, banyak anak-anak beli, main game pakai kacamata VR itu. Tapi tahukah saudara bahwa itu sudah muncul sejak di film Back to the Future tahun 1985, 1989, 1990. Di film ini saudara sudah muncul, mereka udah pakai. Berarti sejak dulu sudah dipikirkan, sudah dibayangkan bahwa benda ini akan ada di masa depan, dan hari ini kita pakai. Hari ini anak-anak beli itu untuk main game, untuk semuanya. Nah, ini yang saya bilang kepada saudara bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam benak kita, yang kita bayangkan, yang kita imajinasikan, saudara, itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan kita. Jadi apa yang kita gunakan, yang kita pakai hari ini, ya, itu adalah hasil dari bayangan atau pikiran seseorang di masa lalu, yang mereka mulai membayangkan, seandainya jam tangan ini bisa bicara, seandainya dengan hanya kacamata ini kita bisa melihat banyak hal yang hebat, seandainya begini-gini, seandainya begini. Nah, jadi semua itu tergantung di mana dimulai. Sebelum benda-benda ini ada, itu dimulai dari pemikiran kita. Dimulai daripada ada orang yang mulai membayangkan. Nah, di sini saudaraku, kita mengerti bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita imajinasikan dalam pikiran ini, itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena apa yang kita pikirkan itu akan tertuang dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tulisan, maupun sebuah gambar. Dari mulai perkataan, tulisan, konsep, dan gambar itu, maka jadilah jam tangan yang kita gunakan hari ini, smartwatch. Jadilah VR, jadilah semua teknologi yang ada hari ini, bahkan tablet ini, bahkan handphone ini, bahkan semua LED ini. Semua bukan simsalabim, ini hasil daripada ada orang yang memikirkannya, lalu konsep itu tertuang dalam perkataannya, tulisan, dalam bentuk konsep dan gambar, dan mulai diciptakan. Semuanya dimulai dari mana? Dari
pikiran kita, imajinasi kita dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, ini yang terjadi dengan Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan begini. Kejadian 15 ayat yang ketiga dikatakan begini. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Jadi Abram bilang, lah Tuhan kau panggil aku jadi bangsa yang besar, tapi aku gak punya keturunan, aku udah tua. Istriku sudah mati haid, udah gak mungkin lagi punya anak. Yang jadi ahli warisku bukan anakku. Tapi Tuhan bilang gini dalam ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli waris. Tuhan bilang, oh enggak. Anakmu yang akan menjadi ahli waris. Anakmu. Maka Tuhan bilang, anakmu Abraham. Abraham lihat faktanya, kenyataannya. Saya nggak punya anak. Bagaimana mungkin anak saya akan jadi ahli waris? Kalaupun saya punya anak, apakah mungkin saya bisa punya anak? Karena saya sudah sangat tua, terlalu tua, bahkan sudah tidak mungkin bisa punya anak. Istri saya rahimnya udah nggak bisa dibuahi lagi. Dia udah nggak, dia sudah nggak bisa lagi hamil. Bahkan dia sudah masuk di masa-masa memang udah nggak mungkin bisa punya anak. Jadi bayangan tentang punya keturunan, bayangan tentang punya anak itu nggak ada sama sekali di benaknya Abraham. Abraham mungkin harus gini, mungkinkah, bisakah? Ya nggak bisa karena saya udah sangat tua, saya udah nggak mungkin lagi. Maka Tuhan berbicara lagi sama dia di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Perhatikan saudara. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Waktu Abraham gak bisa membayangkan seperti apa dia bisa punya anak, seperti apa anaknya banyaknya, dia gak punya gambarannya karena dia lihat faktanya dia gak punya anak, dia udah terlalu tua, bahkan sangat tua, istrinya udah gak mungkin lagi. Tuhan bawa dia keluar, Tuhan bilang, lihat Abraham ke langit. Waktu Abraham lihat ke langit, Tuhan bilang, coba kamu hitung itu bintang. Mungkin Abraham mulai hitung, banyak ya. Abraham mulai hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bilang, hei Tuhan banyak sekali. Nah Tuhan bilang gini, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Waktu Abraham lihat itu, Abraham mulai pikirkan, oh begini loh banyaknya nanti. Abraham mulai bisa pikirkan, bayangkan, imajinasikan nanti akan seperti ini banyaknya anak-anakku, keturunanku, keluargaku akan jadi sebanyak ini. Nah, tahu saudara, lalu Tuhan bilang gini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Dengan melihat bintang yang banyak itu, Abraham mulai mengimajinasikan, mulai membayangkan bahwa akan seperti itulah banyaknya keturunannya. Dengar baik-baik, firman Tuhan gak mengubah kenyataan, tapi firman Tuhan dapat mengubah sudut pandang kita, cara pandang kita. Jadi dari apa yang Abraham bayangkan itu, dia jadi percaya. Saya percaya ini anak saya akan sebanyak ini. Ya keturunan saya akan sebanyak ini. Waktu dia lihat, dia mulai bayangkan, dia mulai imajinasikan, mulai timbul imannya. Oh kayak gini nanti banyaknya. Oh dia mulai katakan iman, dia mulai percaya. Maka iman itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Dan apa yang dia bayangkan, hasilnya apa saudara? Alkitab berkata, maka Sarah hamil, lalu melahirkan Ishak dan bertambah banyak. Dan jadilah sebuah bangsa yang luar biasa hari ini, yaitu bangsa Israel. Awalnya Abraham tidak bisa tahu seperti apa dia akan punya keturunan, kayak apa dia punya ahli waris. Tapi Tuhan bawa dia lihat bintang dulu. Lalu dia mulai bayangkan, oh kayak gini banyaknya. Dia mulai imajinasikan, dia mulai pikirkan dalam pikirannya, kayak ini banyaknya. Dan apa yang dia mulai pikirkan, maka imannya timbul, pengharapannya bangkit.
Oh kayak gini loh banyaknya nanti keturunan saya. Oh kayak gini loh banyaknya nanti. Saya percaya Abraham pasti akan mulai ngomong. Wah Sarah kita akan punya anak. Oh nanti anak kita akan sebanyak bintang itu. Perkataannya mulai perkataan iman. Tindakannya mulai tindakan iman. Wah pengharapannya bangkit dari apa yang mulai dia pikirkan dan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dia bayangkan dan menjadi iman buat dia di sebuah kebenaran, maka itu terjadi buat hidupnya. Saudaraku keluarga HCC, ada kekuatan dalam daya imajinasi kita. Karena imajinasi saudara, apa yang saudara bayangkan akan menentukan kemampuan saudara. Karena imajinasi adalah sebuah kemampuan untuk membuat gambaran akan sesuatu yang belum bisa dilihat langsung. Imajinasi adalah sebuah kemampuan untuk membuat gambaran akan sesuatu yang belum dilihat secara real. Contohnya, tidak mungkin iPad ini langsung tercipta seperti ini. Ini hasil ada orang yang mengimajinasikannya, yang membayangkannya bahwa nanti akan jadi kayak gini bentuknya. Dia akan bisa berdiri seperti ini, dilipat seperti ini. Itu sebab itu imajinasi adalah sebuah kemampuan untuk membuat gambaran akan sesuatu yang belum terlihat hari ini. Makanya waktu Disneyland pertama itu jadi, lalu hanya istrinya yang turut menyaksikan peresmiannya. Lalu arsiteknya bilang gini, wah sayang ya, seandainya Bapak ada hari ini dan melihat hasil karyanya. Istrinya bilang gini, suami saya udah lihat duluan. Suami saya sudah melihatnya lebih dulu. Dari mana? Imajinasinya. Dia membayangkan nanti Disneyland kayak gini bentuknya. Kamu harus buat seperti ini. Kalau saudara punya rumah, contohnya. Rumah saudara kan nggak jadi seperti itu. Langsung jadi seperti itu. Tentunya saudara mulai membayangkan nanti rumah saya akan jadi seperti apa ya. Oh kayak gini bentuknya. Nanti begitu ada kontraktornya, tolong ya rumah saya nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti dia ada tiang begini. Sebelum rumah itu jadi dalam bentuk fisik, rumah itu udah jadi duluan di sini kita. Di imajinasi kita. Maka dulu waktu saya mulai bangun rumah, semangat tiap hari datang, lihat, oh ya nanti bentuknya begini ya, nanti tolong gambarnya dibuat seperti ini. Itu terjadi di mana duluan? Di sini duluan. Sebelum terucap, sebelum jadi sebuah gambar dan konsep, itu dimulai di sini. Makanya seorang yang bernama George Bernard Shaw, dia ngomong gini, imajinasi adalah awal penciptaan. Anda bayangkan yang Anda hasratkan dan inginkan apa yang Anda bayangkan. Inginkan apa yang Anda bayangkan. Dan akhirnya Anda ciptakan yang Anda inginkan. Jadi kita menciptakan apa yang kita inginkan. Itu dimulai dari mana? Pikiran kita, dari imajinasi kita. Kalau kita nggak bisa kalau kita mengimajinasikan, membayangkan bahwa ya tidak bisa, mungkin gagal, maka saudara sedang membuat engkau menjadi gagal, tidak bisa, sehingga saudara sendiri yang menutup jalan untuk masa depan. Akibat dari engkau membayangkan gagal, tidak bisa, maka itu membuat engkau menjadi lemah, tak berdaya, dan saudara nggak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Makanya tadi imajinasi itu sangat berhubungan dengan membangun kemampuan saudara untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau saudara sudah mengimajinasikannya gagal, tidak bisa, ini nggak bisa berhasil, maka percayalah, saudara nggak punya energi untuk mengerjakan sesuatu. Saudara tidak akan punya semangat untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Hidupmu menjadi sebuah kegagalan. Maka semua itu dimulai dari sini, saudara. Nah, kita harus mengisi daya imajinasi kita dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak, sebuah imajinasi tanpa kebenaran, tanpa firman, itu hanya akan memuaskan nafsu diri sendiri dan akan membuat hidup kita nggak karuan. Makanya ada banyak orang yang sangat ambisius karena tidak diimbangi dengan firman Tuhan. Kita perlu mengimbanginya dengan firman Tuhan. Saudaraku,
Keluarga ACC yang diberkati Tuhan. Saya berdoa, saya bisa menangkap apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Apa yang sedang saya ajarkan kepada saudara hari ini. Saat ini, apa yang juga sedang saudara pikirkan dan bayangkan tentang karir saudara, tentang bisnis saudara? Apakah saudara memikirkan bahwa, wah keadaan buruk nih, situasi nggak baik ini. Maka perkataannya pasti negatif. Dan lihatlah tindakan-tindakan saudara nggak punya gairah lagi untuk bekerja, tidak punya gairah semangat lagi untuk membangun bisnis saudara. So itu sangat penting apa yang sedang kita pikirkan dan kita bayangkan hari ini. Mungkin tahun ini saya pikir, Pak Pendeta, kayaknya tahun ini saya nggak berani berharap banyak deh. Karena tahun lalu tuh di awal tahun udah membayangkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Gereja kita punya tema Build Plus tahun lalu gitu. Wah semangat, tiba-tiba Maret semua lockdown, semua jadi sulit. Keadaan jadi nggak terkendali. Sehingga membuat sebuah trauma di hati saudara, di diri saudara. Tahun ini nggak usah berharap banyak deh. Ya tahun ini kalau misalnya bisa berjalan, ya jalan aja apa adanya. Jangan saudara, jangan. Mari reimagine sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa di tahun ini. Meskipun keadaannya hari ini seperti ini, belum tahu apa yang mau terjadi, nggak menentu. Tapi mari saudara mulai bangun pikiran yang baik, imajinasikan hal yang baik. Oh, saudara bayangkan semuanya sangat luar biasa. Itu akan membuat saudara semangat luar biasa menjalani hidup di tahun ini. Akan membuat saudara bergairah membangun pernikahan saudara, bergairah membangun karir saudara, bisnis saudara. Kenapa? Karena apa yang saudara bayangkan, yang saudara imagine, yang saudara pikirkan, semua hal yang baik, semua hal yang luar biasa, semua kebahagiaan, kesuksesan, keadaan yang diberkati Tuhan. Meskipun faktanya, meskipun kenyataannya hari ini mungkin sedang tidak baik, tapi mari kita mulai dari pikiran kita. Saya tahu situasinya sedang begini saudara. Wah nggak ada kejelasan. Kita online hari ini, tapi minggu depan kita sudah onsite. Jadi sampai ketemu di gedung gereja. Karena situasi Kota Palu sudah lebih baik daripada waktu yang kemarin. Jadi kita akan ibadah onsite minggu depan. Meskipun keadaan situasi yang seperti ini, saya selalu membayangkan ada sesuatu yang besar di gereja ini. Saya bayangkan sesuatu yang luar biasa. Sehari-hari ini saya sedang membayangkan sebuah gedung yang bagus. Saya sedang membayangkan sebuah gedung yang luar biasa yang akan menampung begitu banyak umat Tuhan. Saya sedang membayangkan sebuah ruangan ibadah yang musiknya bagus, lighting, semuanya luar biasa. Saya sedang membayangkan connect group bertumbuh dengan luar biasa. Saya sedang membayangkan bagaimana anak-anak sekolah minggu kita, youth, semua ibadah yang luar biasa. Saya membayangkan hal-hal yang baik. Saya sedang membayangkan, mengimajinasikan sebuah gedung gereja, my home, yang luar biasa hari ini. Memang belum ada hari ini. Seperti Abraham, belum ada. Anaknya belum ada. Tapi Tuhan bilang, Abraham, lihat bintang itu. Lihat bintang itu. Dan Abraham mulai bayangkan, seperti itu nanti Tuhan akan buat anaknya banyak. Dan saya mulai membayangkan bahwa Tuhan akan buat sesuatu yang besar di gereja ini. Saya membayangkan pelayanan yang luar biasa akan menjangkau banyak orang. Saya membayangkan ada banyak keluarga akan disembuhkan, dipulihkan, rumah tangga yang dipulihkan. Saya membayangkan ada banyak anak-anak muda akan punya pernikahan yang bahagia di rumah ini. Saya membayangkan bahwa anak-anak yang kita gembalakan hari ini, mereka punya masa depan yang baik. Mereka akan jadi orang-orang yang berhasil di masa depan. Saya sedang membayangkan gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak yang luar biasa di kota ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Saya membayangkan sesuatu yang besar dan luar biasa. Saya membayangkan, mengimajinasikan bahwa kehidupan keluargamu, ekonomi, bisnis saudara itu semakin diberkati, semakin luar biasa. Hari ini saudara keluarga ACC, come on, reimagine your future. Mari bayangkan sesuatu yang baik bagi pernikahanmu. Imajinasikan sesuatu yang luar biasa di bisnismu, di karirmu, di tahun ini. Maka waktu kau mulai membayangkan hal yang baik, yang luar biasa itu, mungkin keadaanmu nggak mungkin hari ini. So lihat ya, akan ada semangat yang timbul. Bahkan sudah dengar khotbah ini, saya percaya beberapa orang di antara sudah di rumah, semangatmu mulai timbul. Oh, pengharapanmu mulai bangkit. Kau mulai, wow luar biasa, dan pasti kasih masa depan yang baik. Yang belum menikah hari ini, kau berdoa untuk seorang jodoh. Oh percayalah, mulai
Bayangkan sesuatu yang luar biasa, pernikahan yang baik, pernikahan yang bahagia. Asal jangan bayangkan suami orang, istri orang, jangan. Tapi bayangkanlah kau akan punya pernikahan yang baik dan diberkati Tuhan. Ayo kita rubah apa yang kita mau pikirkan hari ini. Jangan pikirkan COVID terus, jangan pikirkan kematian terus, jangan pikirkan berapa orang yang udah mati. Tiap hari so hanya update berapa yang mati, berapa yang sakit. So mulai bayangkan, ini kalau jadi begini, aduh jangan dengar itu tuh siapa yang peramal yang bilang ini akan chaos, akan kacau segala macam. Sudah jangan pikirkan semua itu. Hei, pikirkan yang baik. Jangan terlalu pikirkan nanti antikris, nanti tanda 66 lah masuk lewat itu suntikan apa segala macam. Sudah nggak usah dulu pikirkan itu. Pikirkan semua hal yang baik, semua hal yang luar biasa. Di tengah situasi yang sedang tidak baik ini, mari pikirkan hal yang baik. Saya beberapa hari kami menghabiskan energi kami. Bagaimana kita bisa bantu keluarga kita yang ada di Mamuju sana. Bagaimana membangun ministry dan pelayanan ini. Semua hal yang baik, semua hal yang baik. Maka akan keluar perkataan yang baik. Akan mulai menghasilkan hal-hal yang baik di hidup saudara. Come on, reimagine your future. Mari pikirkan hal yang baik bagi masa depan saudara. Dan saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan saudara. Memberkati saudara semua. Mari buka hati saudara, kita naikkan sebuah pujian. Thank you Jesus. Hallelujah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan Yes God. kasih-Mu Tuhan. Amen. Lewat Yes God. Kami percaya Tuhan, lewat lembah sekalipun Tuhan, tak pernah amin. ragukan Kami tidak pernah ragu Tuhan. Amin, amin. Kau berfirman, Yes God. Amin, amin. Kau bersabda, Amin, amin. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdiri sama-sama katakan, Kau berfirman. Tuhan berfirman kepadamu hari ini. Dan firman-Nya menyembuhkan engkau, menguatkan engkau. Sabdanya membangkitkan kita hari ini. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Apa yang mustahil yang kau sedang hadapi hari ini, keluargaku? Mungkin situasi buruk ini ada di depanmu hari ini. Kau sedang mengalaminya hari ini. Dengarkan baik-baik. Firman-Nya, sabdanya menguatkan engkau, menjamah hidupmu, membangkitkan pengharapanmu hari ini. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan keadaanmu hari ini. Bangkitkan pengharapanmu kembali. Minta firman Tuhan menguatkan engkau hari ini. Mari saudaraku, keluargaku dimanapun engkau berada. Mari mulai imajinasikan, pikirkan, bayangkan tentang keadaanmu yang akan jauh lebih baik. Engkau mengalami kesembuhan, bisnismu disembuhkan, dipulihkan, keuanganmu dipulihkan Tuhan, keluargamu disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Mari mulai bayangkan hal baik di masa depanmu. Reimagine your future. Aku berdoa Tuhan, agar setiap pikiran-pikiran negatif yang buruk, yang tidak baik, aku tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Digantikan dengan pengharapan daripada firman Tuhan.
digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita memenuhi pikiran kami dalam nama Yesus. Koraba shikere baharaba, korabata shikere berabaralabaralaba, korabaraba shikere berababababababababa, kuribihara patakara bababababababa, shidididi biarada baralabaralabaralabaralaba, oraba shehera bakaraba. Mari buka kedua tanganmu di hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Izinkan Roh Kudus menguasai hatimu dan pikiranmu. Biarkan Dia membawa engkau membayangkan, mengimajinasikan, memikirkan untuk tahun ini. Level up. Level up. Ada peningkatan. Ada sebuah kemajuan. Ada yang ditambahkan oleh Tuhan. Mari mulai pikirkan hal yang baik. Imajinasikan kebahagiaan keluargamu. Imajinasikan masa depan terbaik yang kau alami. Mari mulai imajinasikan hal-hal yang luar biasa di bisnismu, di karirmu tahun ini. Oh, ada semangat yang baru akan muncul. Ada pengharapan yang bangkit. Bagi masa depan, bagi anak-anak, bagi keluargamu. Bila saudara di rumah ada bersama dengan keluarga saudara, izinkan saat ini saya minta kepada saudara untuk bergandengan tangan dengan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik. Semua berdoa bagi saudara dari tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sedang mengimajinasikan, aku sedang memikirkan mereka semua dalam nama Yesus. Dalam keadaan yang baik, bahagia, suami istri, orang tua, anak bahagia. Mereka berkecukupan, bahkan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, aku sedang mengimajinasikan bisnis mereka mengalami kemajuan. Karir mereka mengalami kemajuan, keuangan mereka diberkati Tuhan, bahkan mereka menjadi berkat dalam nama Yesus. Pelayanan mereka mengalami sebuah kemajuan, setiap CG-CG mengalami kemajuan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman dan kebenaran hari ini menguatkan kami semua. Mari angkat kedua tangan saudara di hadirat Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau mengalami kelimpahan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan aku berdoa bagi setiap persembahan jemaatmu, persembahan sulung di awal tahun, milikmu yang dikembalikan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, yang jemaat beri dengan hati yang mengasihi Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Benih ini bertumbuh berbuah banyak. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang minggu kami sehat, kami diberkati. Kami diurapi Tuhan dalam kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan yang melimpah buat hidup kami. Diberkati setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil, sukses diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin.
Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.